warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah mampir ke channel ini, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe lebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol like serta isi komen dengan doa terbaik sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita bisa aminkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan, dan diberikan keturunan anak yang sehat, pintar, baik, rezekinya lancar, dan soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Inilah kisah inspiratif Arwah binti Abdul Muthalib, wanita Quraisy, sang penyair handal pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah dalam sejarah Islam tentang wanita hebat yang patut dijadikan suri teladan bagi umat muslimin. Arwah binti Abdul Muthalib salah satunya. Menurut kisah, Arwah binti Abdul Muthalib merupakan putri Abu Muthalib bin Hashim dan Fatimah binti Amr yang berasal dari suku Makhzum, suku Quraisy. Arwah binti Abdul Muthalib merupakan wanita terpandang pada zaman jahiliyah dan Islam. Dikenal sebagai seorang yang cerdas dan mempunyai kemampuan menyair. Arwah binti Abdul Muthalib lahir di Mekah sekitar tahun 560 Masehi. Suami pertama Arwah adalah Umair bin Wahab, dan dari hasil pernikahannya dianugerahi seorang putra yang bernama Khalid bin Umair. Ia masuk Islam di Mekah dan ikut hijrah ke Madinah. Arwah binti Abdul Muthalib juga tercatat sebagai orang yang selalu mendukung Rasulullah SAW. Sebelum memeluk Islam, dia sudah mendukung dakwah Rasulullah. Arwah binti Abdul Muthalib bahkan memberikan dukungan saat anaknya Khalid menyatakan masuk Islam di Darul Arqam bin Abu al-Arqam al-Makhzumi. Khalid menemui ibunya setelah masuk Islam. Lalu dia berkata, "Aku mengikuti Muhammad dan masuk Islam karena Allah." Lalu Arwah binti Abdul Muthalib menanggapinya, apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Ia berkata, "Sesungguhnya benar jika kau mendukung dan membantu sepupumu Muhammad. Demi Allah, kalau saja kita mampu, apa yang dilakukan oleh para lelaki itu mendukungnya, tentu kita akan mengikutinya dan membelanya." Arwah memeluk Islam karena peran putranya yang memiliki andil cukup besar. Sebelumnya, terjadilah sebuah percakapan antara Arwah dan Khalid. Lalu, apalagi yang menghalangimu untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad? Padahal saudaramu Hamzah telah masuk Islam, kata Khalid. Maka sesungguhnya aku memintamu karena Allah agar ibu mau datang pada Muhammad, masuk Islam dan membenarkannya seraya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, ujar Khalid dalam permintaannya. Kemudian Arwah masuk Islam dan menjadi salah seorang yang terus berada di belakang Rasulullah dalam mendukung dakwanya. Ia bahkan mengajak anaknya untuk membantu Rasulullah dan mengerjakan apa yang telah diajarkannya. Suatu ketika, saat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy menyakiti Rasulullah,
Kalib pun kemudian sengaja mendatangi tempat Abu Jahal dan mengukulnya dengan keras di kepalanya. Kemudian orang-orang yang berada di dekat Abu Jahal bergegas meringkus Kalib. Tetapi Abu Jahal malah mendekati Kalib dan melepaskannya. Atas tindakan Kalib, orang-orang dekat Abu Jahal kemudian berkata kepada Arwah, "Apakah engkau tidak melihat anakmu si Kalib itu sekarang menjadi kasar sejak berdekatan dengan Muhammad? Aku melihat bahwa beberapa hari ini ia semakin baik setelah dia mengisi hari-harinya dengan selalu membela sepupunya Muhammad. Sesungguhnya Muhammad membawa ajaran yang benar dari sisi Allah," jawab Arwah. "Apakah kau juga telah menjadi pengikut Muhammad?" tanya mereka. "Benar," jawab Arwah. Mendengar pengakuan Arwah yang juga memeluk Islam, mereka kemudian memberitahu kepada Abu Jahal. Abu Jahal pun segera menemui Arwah dan berkata, "Sungguh mengherankan dirimu ini, wahai Arwah. Mengapa kau menjadi pengikut Muhammad dan kau tinggalkan agama Abdul Muthalib?" Mendengar perkataan Abu Jahal, Arwah pun menanggapinya dengan tenang, bahkan meminta untuk membantu Rasulullah. "Memang seperti itulah keadaannya," kata Arwah. "Maka cobalah kau dukung keponakanmu itu, bantu dan bela dirinya. Bila dia memberikan sesuatu ajaran, maka kau punya dua pilihan. Apakah engkau masuk ke dalam Islam bersamanya, atau kau tetap memegang agamamu itu? Apabila dia yang benar, maka minta maaf karena telah memilih masuk ke dalam golongan keponakanmu Muhammad. Kami mempunyai kekuasaan dan kekuatan besar di Arab yang secara bersama-sama menentang kedatangan agama baru," kata Abu Jahal sembari beranjak. Jawaban-jawaban Arwah atas tekanan yang dilontarkan Abu Jahal dan pembesar Quraisy tidak membuat dirinya mundur dalam membantu dakwah Rasulullah SAW. Ia juga sangat sedih ketika Rasulullah meninggal. Ia bahkan membuatkan sebuah puisi atas kematiannya. Berikut adalah kutipan puisi yang ditulis oleh Arwah. "Wahai Rasulullah, bukankah kau harapan kami? Kehadiranmu bagi kami adalah kebaikan, dan jangan kau biarkan kami menjadi kering. Setiap detak jantungku hanya mengingat engkau Muhammad, dan betapa kesedihan menahan rindu terpukul dalam diriku setelah engkau tiada, wahai Nabi." Demikian kisah sahabat Nabi sekaligus bibi yang selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW. Wanita hebat dan pemberani dari kalangan Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah inspiratif Arwah binti Abdul Muthalib, wanita Quraisy, sang penyair handal pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share, serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspirasi sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.